Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga selalu sehat selalu ya keadaan, dan kalian tuh strong, panjang umur juga, amin. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran atau materi yang ibu akan sampaikan, kita harus membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita jalani itu tercapai dengan baik. Nah, silahkan kalian pimpin ya. Nah, alhamdulillah. Kemarin kan ibu menjelaskan tentang strategi pendidikan. Ada yang masih ingat strategi pendidikan itu apa? Ada yang masih ingat? Ayo. Oke, Clara, silahkan. Baik, Amel. Nah, menurut Clara dan Amel, strategi pendidikan itu ialah kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Betul sekali, karena kita itu sebagai pendidik dan siswa harus bekerja sama agar pembelajaran atau materi yang ibu sampaikan nanti agar diserap oleh kalian. Karena apapun itu kita harus belajar sama-sama. Ibu belajar sama kalian, kalian belajar sama ibu. Gitu ya. Jadi ibu akan memaksimalkan pembelajaran kita karena ibu akan menyesuaikan pembelajaran untuk kalian semua agar kalian mengerti tentang materi apa yang nanti ibu jelaskan. Good job, kalian sudah mengerti ya. Nah, materi selanjutnya ialah mengimplementasikan Pancasila untuk kalangan anak muda seperti kalian. Nah, nanti ibu akan menjelaskan cara mengimplementasikan Pancasila di kalangan kita. Atau ibu juga kan masih muda, ibu belum menikah. Ya, nah untuk itu kita mempelajari dulu apa itu Pancasila, cara mengimplementasinya bagaimana, kita sebagai anak muda harus bagaimana. Oke, Nah, ibu akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dari Pancasila itu. Nah, Pancasila juga kan berasal dari dua kata bahasa Sanskerta, yaitu artinya panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Nah, apabila kita diulik secara bahasa, Pancasila menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berarti bagi seluruh kita kan rakyat Indonesia. Nah, apa aja sih dari isi dari Pancasila itu? Yaitu nilai-nilai dasar dari Pancasila, diantaranya seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Karena 5 dasar itu yang akan nantinya kalian mengimplementasikan cara-caranya. Ibu akan menjelaskan cara tentang mengimplementasikan Pancasila di era anak muda seperti kalian. Nah, kalian tuh harus tahu ya cara mengimplementasikannya, jangan salah. Nah, yang pertama, ibu akan menjelaskan tentang ketuhanan yang Maha Esa. Sudah jelaskan yang Maha Esa, yang berarti di sila ini kita wajib memeluk agama dan diberikan kebebasan untuk memilih agama yang dianutnya sebagai apa yang telah diakui oleh negara kita. Nah, contohnya kita kan menganut agama Islam semua kan di sini, yaitu dengan cara kita harus percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, dan harus menjalankan sholat wajib yaitu 5 waktu. Nah, kita harus menjalankan kewajiban dan menjauhi larangannya. Kita juga tidak boleh minum minuman keras karena itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak suka ya. Nah, selanjutnya ada tidak melakukan kekerasan. Nah, kalian sebagai teman-teman di sini tidak boleh saling melakukan kekerasan seperti tonjok-tonjokan atau ngomong-ngomongin teman-temannya sendiri gitu ya. Kita di sini harus kompak, harus menjadi
warga negara yang baik. Kita di sini kan belajar ya. Nah, ada juga yaitu tidak mengkonsumsi narkotika. Itu tidak boleh karena itu dilarang oleh agama kita. Kita harus menghargai, menghormati dan menyayangi orang tua kita karena orang tua kita itu atau ibu yang melahirkan kita. Orang tua kita itu harus disayangin, gak boleh membangkang kepada orang tua kita ya, karena itu nantinya termasuk durhaka. Itu sangat Allah tuh tidak suka sama orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Kita juga harus membantu orang tua yang membutuhkan pertolongan. Misalnya ibu membutuhkan pertolongan, Amel tolong ibu ya, bawakan ibu buku di perpustakaan, kalian harus tolong ibu. Nah, yang ada juga kita suka bersedekah. Nah, kalau kita punya, kita boleh bersedekah sesuai kemampuan yang kita punya gitu, yang kita ada. Nah, selalu jujur dan menghindari berbohong. Nah, ini yang ibu suka. Kita harus selalu jujur ya, nggak boleh bohong, karena bohong itu nggak boleh. Nah, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana mengimplementasikannya yaitu kita tidak boleh membeda-bedakan teman yang kaya, miskin, cantik, jelek, baik rupa, buruk rupa, cacat atau sehat, semua kita anggap teman. Nah, di sini kalian harus saling berpegangan erat dan kita itu satu tujuan. Yang kedua itu kita harus menjadi remaja yang tahu adab, karena beradab itu yang diajarkan oleh agama kita juga, yang dimana ada di sila pertama. Nah, selanjutnya ada orang yang membutuhkan pertolongan sebaiknya kita tolong. Gak boleh kita gak tolong, karena kita tuh sesama manusia harus saling tolong menolong. Ada juga bersikap rendah hati dan tidak sombong. Nah, kita kalau memang punya, kita kasih. Kalau memang tidak punya, kita diam. Nah, kalau kita punya banyak, kita juga nggak boleh sombong, karena harta yang dititipkan oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selebihnya bukan harta kita. Nah, selanjutnya ada selalu mengedepankan kepentingan umum dan tidak egois. Gak boleh egois, gak boleh mau yang namanya menang sendiri. Kita tuh harus bersama-sama, kalah senang maupun duka itu harus bersama-sama. Nah, yang ketiga itu ada Persatuan Indonesia. Nah, kita tahu kan sudah jelas di situ ada Persatuan Indonesia. Cara mengimplementasinya yaitu kita harus cinta tanah air Indonesia. Kita harus menghargai agama kita, agama Islam. Kita harus cinta dengan tanah kita, yang dimana tanah Indonesia. Kita harus mengedepankan barang-barang lokal seperti yang ada di kita. Kita harus mengedepankan dulu agar barang-barang kita terkenal di negara lain gitu ya. Siapa tahu kan Indonesia adalah warganya rukun, damai, dan tentram yang sangat bersatu gitu kan. Keren kan nantinya. Yaitu yang kedua ada berjiwa patriotisme, yang dimana kita harus membela negara kita. Kita harus membela negara kita. Nah, adapun yang ketiga nih, bersemangat tinggi dalam menggapai cita-cita, yang dimana kalian kan sedang belajar, kalian gak boleh lesu-lesu. Kita harus semangat untuk membela negara kita. Kita harus belajar sungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita yang kita mau. Siapa di sini contohnya cita-citanya seperti ibu menjadi guru PPKN. Jadi sudah keren, karena kita guru itu memajukan anak-anak muda supaya menjadi apa yang dia mau, menjadi penerus bangsa yang baik. Itu sudah bagus, cocok kalian tuh. Iya, betul. Nah, kita juga nggak boleh yang namanya itu melanggar aturan yang sudah diatur oleh Indonesia.
Kita juga harus menghormati dan menyayangi sesama manusia. Seperti yang Ibu tadi jelaskan, kita harus merangkul sesama teman. Nah, ada juga kita harus mengikuti lomba 17 Agustusan sebagai rasa bangga terhadap kemerdekaan. Menghormati dan menyayangi sesama manusia. Kita di muka bumi ini sama semuanya, makhluk hidup yang dimana kita harus saling menyayangi. Nah, biasanya kalau Agustus itu suka ada yang namanya lomba, yang dimana kita harus mengikuti lomba 17 Agustusan tersebut sebagai rasa bangga terhadap kemerdekaan Indonesia, yang dimana yang sudah dicetuskan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Nah, yang terakhir yaitu tidak adanya permusuhan, karena tidak suka yang namanya permusuhan. Kita tuh sebagai warga negara Indonesia harus saling akur, harus saling mengayomi, harus mempunyai sifat tenggang rasa dan tepa selera, dan kita itu harus yang namanya sabar, karena semuanya kita tuh harus bersatu, nggak boleh namanya kita tuh satu-satu, kita tuh sapu lidi juga satu-satu. Nah, yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana sila keempat ini mempunyai makna yaitu adanya penerimaan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat dengan cara bermusyawarah gitu kan. Nah, cara mengimplementasikannya yang pertama yaitu mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Tidak memaksakan kehendak orang lain. Dalam mengambil keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Misalnya ada pemilihan KM, wakil KM dan sebagainya, kita harus bersama-sama bermusyawarah. Bagus. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai. Bersikap damai, tenang ketika menghadapi suatu masalah. Nah, misalnya kita lagi ulangan, kita harus tenang. Berarti kalau lagi ulangan nggak boleh berisik, harus dikerjakan masing-masing. Nah, yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana sila ini mempunyai arti bahwa seluruh rakyat Indonesia itu harus diperlakukan sama rata, tidak dibanding-bandingkan, dan mendapatkan kesejahteraan yang sama. Nih cara kita mengimplementasikannya itu kita dapat mencerminkan sikap dan suasana gotong royong kekeluargaan, yang dimana kita itu harus bergotong royong, apapun masalahnya kita harus bersama-sama. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, tidak memilih teman. Nah, awas ya, ibu tidak suka yang namanya orang-orang itu memilih temannya masing-masing. Kita tuh harus semuanya berteman, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Nah, di sini kita harus menghormati. Misalnya, ibu sudah tadi kan ada menghormati hak dan kewajiban orang lain. Kita harus menghormati guru dan kita harus menjalankan kewajiban kita sebagai pelajar. Nah, saling membantu dan tolong-menolong kepada siapapun. Kita harus, yang tadi ibu sampaikan kan, kita harus tolong-menolong. Karena itu yang dimana sudah ditafsirkan oleh agama kita, sesama manusia harus tolong-menolong. Nah, menghargai yang namanya kerja keras orang lain. Kalian harus menghargai ibu deh sebagai pendidik atau sebagai guru kalian, karena ibu sudah berupaya untuk mengajar kalian dengan maksimal. Kalian harus mendengarkan, tidak boleh berisik. Nah, kita harus ikut serta kegiatan sosial dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama, yang dimana kalau ada kegiatan kita harus ikut, karena itu mencerminkan kita yaitu warga negara yang baik. Nah, yang terakhir ada menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, yang dimana hak kalian boleh bermain dan kewajiban kalian tetap belajar. Nah, yang dari tadi ibu sudah menjelaskan contoh-contoh implementasi nilai Pancasila yang bisa kalian lakukan di kalangan kalian sebagai remaja untuk membangun generasi penerus bangsa yang berintegritas.
harus dilakukan sekarang ya. Kalau bukan kita, mau siapa lagi? Nah, untuk menjaga diri kita dari kenakalan remaja, kita harus yang namanya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi saat ini. Karena kalau bukan kita, mau siapa lagi? Dari sekarang kita harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila untuk membangun generasi penerus bangsa yang ideal, yang bagus, yang baik. Karena kalau bukan dari diri kita sendiri, itu tidak akan berjalan dengan maksimal. Nah, adapun dengan ucapan Dr. Muhammad Faisal bahwa Stratem mengatakan karena terjadinya perubahan dalam struktur otak dan cara berpikir manusia kita masa remaja, maka perilaku seseorang ketika sudah dewasa, baik itu dewasa muda maupun dewasa akhir, lebih banyak mencerminkan perilaku yang sudah pernah muncul ketika remaja. Tidak rugi kan jika kita menjadi orang baik? Justru rugilah kita jika kita hidup namun tidak digunakan sebaik mungkin. Materi hari ini sudah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa kalau ada yang nggak paham silahkan bertanya kepada Ibu. Kalau malu kepada Ibu silahkan bertanya kepada teman yang sudah paham. Nah, untuk kalian hari ini Ibu berpesan jadilah orang baik sebaik-baik kalian. Mungkin hari ini kita nggak baik, tapi kita besoknya harus lebih baik dan untuk ke depannya. Nah, mohon maaf jika materi hari ini Ibu kurang dalam pemaparan karena Ibu juga belajar. Kalian belajar kepada Ibu belajar kepada kalian. Nah, untuk hari ini terima kasih banyak. Kita kasih aplaus dulu untuk kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan Ibu dengan baik. Semoga bermanfaat ya materi hari ini. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk kalian semua.